Oke, jadi dari dua tipe bangunan ini masing-masing memiliki ciri-ciri seperti untuk rumah tinggal bersifat non komersial karena memang itu bersifat pribadi berdasarkan keinginan dari owner dan tujuan pembuatannya juga tujuan untuk desain untuk rumah tinggal juga cenderung ke pemilik atau yang penghuninya itu. Penghuni berarti ya owner, bersifat personal, jadi spesifik ke owner. Dan untuk nanti desainnya juga bisa merupakan kolaborasi selera antara owner dan desainer. Untuk budget ini untuk dalam skala skala general atau yang skala luas, budget itu eh, masih bersifat minus ya, maksudnya tidak merupakan hal yang prioritas. Dan untuk waktu tinggal plus, artinya sangat lama, biasanya seumur hidup juga. Meskipun ada kalanya juga kan kalau owner memiliki bangunan atau rumah tinggal yang lebih dari satu, ya bisa jadi memang waktu tinggal tidak memiliki nilai plus. Nah, untuk yang tipe bangunan yang kedua, yaitu bangunan jasa, penginapan kafe atau ballroom, itu sifatnya komersial karena menjual jasa, memiliki sifat general, standar ya berdasarkan standar dari owner atau apabila itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan PT seperti itu, dan itu nanti di-guide by operator. Jadi operator di sini berdasarkan pemilihan nanti biasanya kalau untuk bangunan-bangunan jasa itu ada kalanya juga um, dalam pengelolaan biasanya ada kalanya dikontrakkan atau di dalam pembagian hasil owner bisa jadi menambahkan pengelola berupa kontraktor-kontraktor pengelola penginapan, kafe, seperti itu. Budget di sini paling penting karena dalam desain untuk bangunan-bangunan yang bersifat jasa seperti ini, biasanya permintaan dari owner ingin kejelasan tentang berapa sih dana yang akan dikeluarkan dan perkiraan kira-kira untuk dana kembali kira-kira dalam waktu berapa lama, dan nanti dia mengambil keuntungan untuk profitnya nanti ke depan, kira-kira setelah balik modal kapan. Jadi seperti itu. Waktu tinggal di sini minus karena ini berdasarkan kalau penginapan, kafe atau ballroom, apalagi untuk ballroom itu biasanya berdasarkan event. Kalau penginapan ya tergantung keinginan dari pengunjung. Nah, untuk penginapan kafe atau ballroom itu tujuan perancangan lebih ke pengunjung, bukan lagi ke owner. Owner di sini hanya eh, sebagai pendana, biasanya seperti itu. Jadi di sini tidak ada kolaborasi selera antara keinginan dari owner dan desainer. Nah, di sini nanti untuk mendesain biasanya bisa juga kolaborasi dengan operator nanti, tapi tidak dengan owner. Jadi ini berbeda dengan rumah tinggal. Oke, jadi untuk yang materi yang minggu lalu kan kita sudah kasih yang lebih lebih ke teori-teori atau bagaimana pengalaman waktu um, saya membuat uh, berkonsultasi atau berkolaborasi dengan klien. Nah, sekarang saya ingin coba untuk menunjukkan tipe-tipe yang pernah saya buat. Jadi kita akan mulai dari rumah tinggal. Jadi ini kita coba satu contoh. Ini yang rumah, ini sebenarnya proyek yang kedua setelah lulus. Nah ini
bangunan proyek yang kedua ini jadi saya mulai yang paling kecil ini, proyek rumah tinggal untuk satu keluarga yang hanya memiliki satu orang anak. Jadi prioritas untuk rumah ini hanya untuk 3 orang tanpa pembantu. Nah, ini lokasinya di Citraland. Nanti kita akan coba search nanti di Google. Minusnya untuk dalam perancangan ini, saya sendiri sebagai arsitek waktu itu hanya menggambar saja, hanya mendesain. Tapi dalam proses pelaksanaannya, saya tidak diberitahu. Jadi tahu-tahu bangunan itu sudah dibuat. Jadi mereka membuat bangunan ini tanpa supervisi dari yang mendesain. Tapi oke lah, apa yang penting bangunannya sudah jadi, dan sampai saat ini saja saya memang belum pernah ke sana. Ini proyeknya sekitar tahun 2000, kalau salah 2009. Jadi ini terdiri dari 2 kamar. Kamar tidur yang pertama di lantai 1, kamar tidur yang kedua di lantai 2, khusus untuk anak. Jadi untuk bangunan ini memang untuk keluarga kecil, jadi hanya terdiri dari entrance, teras, living room, yang sekaligus berfungsi sebagai guest room atau ruang tamu. Jadi living room ini ruang keluarga plus sekaligus juga ruang tamu. Ada dining room, ada ruang makan di bagian belakang dengan dapur sekaligus bersamaan, dan di belakang ada teras belakang, kamar mandi, dan kamar dan kamar mandi ini digabung. Terus di tangga mereka meminta untuk membuat satu buah toilet khusus untuk tamu, supaya nantinya kalau ada tamu, apabila tamu tamu tersebut ingin buang air kecil, itu disediakan di luar, supaya nanti tamu tidak akan mengakses kamar mandi yang ada di dalam kamar. Nah, untuk lantai 2 itu hanya ada family room yang kecil juga. Biasanya ini cuma untuk aktivitas dari anak itu sendiri, dan sisanya itu void yang ke ruang tamu dan ke ruang makan, dan selebihnya itu kamar tidur, kamar mandi, dan ada teras kecil. Jadi seperti ini. Jadi kalau dilihat sebenarnya acuannya sebenarnya ada contoh-contoh yang sempat diberikan oleh klien waktu itu, yang berupa model-model, karena yang pemilik ini orang Indonesia tapi lama berdomisili di Jepang, makanya mereka meminta bentuk-bentuk yang ada seperti bangunan-bangunan yang ada di Jepang. Tapi ini yang saya adopsi hanya bagian teras saja sini. Selebihnya yang bagian belakang itu modifikasi bentuk yang akhirnya terbentuk seperti ini. Jadi bagaimana keinginan klien itu, biasanya klien itu memberikan contoh seperti apa keinginan mereka waktu itu. Karena sekitar tahun 2009, data-data tentang rumah tinggal itu masih kurang. Google juga masih belum lengkap. Internet waktu itu masih termasuk sulit untuk diakses, masih termasuk mahal. Makanya waktu itu kita dalam berkonsultasi, karena yang klien itu eh, tidak ada di Indonesia waktu itu. Jadi saya waktu itu konsultasi antara saya sendiri dengan klien melalui perantara orang tua mereka yang ada di sini. Jadi memang agak terbatas. Tapi akhirnya dalam pembuatan desain ini, saya rasa ini akhirnya terpenuhi dan mereka suka. Meskipun sebenarnya ini karena memang lahannya kecil, mereka ingin mengoptimalisasi lahan, jadi bangunannya juga dibuat kecil, karena sisanya itu nanti mereka akan buat taman.
lahannya ini termasuk kecil. Nah, untuk realisasinya dalam rancangan, nah kalau kita mulai dari ini, kita coba buat, ini kita coba buat di AutoCAD. Jadi ini tampaknya seperti ini. Mereka menginginkan teras yang simple, tetap ada penutup, bagian depan ada penutup plat duct. Mereka tidak suka untuk membuat teras yang besar, hanya kecil saja karena berdasarkan dengan luasan tanah yang mereka dapatkan. Nah, ini kira-kira seperti ini luasan tanah dengan, jadi perbandingan untuk BCR-nya itu luas lahan itu lebih besar, ruang luar, untuk ruang luar lebih besar dibandingkan dengan bangunan. Ini kira-kira sekitar 30% lah dari lahan. Jadi untuk KDH, koefisien dasar bangunan, itu sekitar 30% dari luas lahan. Karena mereka menginginkan untuk lahan yang sisanya ini akan dibuat taman. Karena ternyata mindset dari orang-orang yang ada di Jepang, mereka sangat menginginkan bangunan yang bisa beradaptasi dengan alam. Mereka menginginkan taman yang luas. Jadi ini luas lahannya seperti ini, yang agak besar di bagian belakang, kecil di bagian depan. Seperti ini. Ini untuk Dena. Ini sebenarnya bangunan, gambar ini sudah sejak dari perkuliahan-perkuliahan sebelumnya tentang komputerisasi desain. Ini saya pakai untuk materi kuliah. Karena ini bangunan yang kecil dan simple sebenarnya, karena ruang-ruangan di sini termasuk kecil. Kalau di Jepang sebenarnya untuk di sini, yang bagian teras depan itu biasanya sebelum teras depan, jadi ada teras depan, terus setelah teras depan itu ada namanya ruangan yang biasanya disebut genkan. Sebenarnya ada di sini, bagian sini. Ini kalau nggak salah, kita lupa. Ini namanya genkan. Jadi genkan itu artinya ruang filter antara teras depan dan ruang yang ada di dalam. Tapi dalam pembuatan ini, area ini akhirnya saya tidak pakai, dan mereka juga oke waktu itu. Di sini biasanya ada ruangan genkan. Di sini biasanya untuk meletakkan, contoh kalau misalnya kita dari luar untuk masuk ke dalam, jadi di sini ada tempat peletakan untuk sepatu, eh, ada tempat gantungan untuk tas, untuk jaket. Jadi di saat mereka masuk area untuk ruang dalam ini, itu mereka akan biasanya untuk sepatu yang mereka pakai itu tidak akan masuk sampai ke dalam. Biasanya mereka hanya taruh di bagian depan sini, di genkan sini. Tapi akhirnya ini dihilangkan karena mereka menginginkan ruang tamu yang luas. Akhirnya ini dihilangkan. Nanti silakan coba search untuk tipologi untuk bangunan-bangunan yang ada di Jepang. Jadi biasanya dari teras depan itu ada ruang filter yang namanya genkan. Tapi di sini ini saya hilangkan. Jadi seperti ini. Jadi di saat kita konsultasi dengan klien, kita buat untuk. Jadi sebenarnya untuk konsep membuat Dena ini, Dena finalnya seperti ini. Kalau Dena di saat kita konsultasi itu bukan seperti ini, lebih besar lagi. Tapi akhirnya dikurangi, diperkecil sampai akhirnya diputuskan desainnya seperti ini. Nah, setelah Dena, jadi ini Dena, ini tampaknya tadi seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan yang di sini untuk bagian depan ini
ada masukan dari klien untuk menambahkan ornamen-ornamen bata tempel seperti ini. Saya sendiri tidak tidak waktu itu sebenarnya kurang jelas sih maksudnya keinginannya seperti apa, tapi setelah saya buat seperti ini mereka oke. Dan mereka minta ada tambahan ini ornamen tempel dalam bentuk seperti burung yang terbang 3 ekor. Mereka meminta seperti ini. Saya sendiri tidak tahu maksudnya seperti apa, hanya mereka inginkan seperti ini. Terus untuk bukan pada ini wilayah tangga. Kalau kita perhatikan yang sebelah kiri ini adalah tangga. Ini bagian tangga. Mereka ingin untuk wilayah tangga juga jendelanya luas. Mereka minta jendela yang besar, dan untuk pada kamar juga mereka ingin. Jadi ini posisi jendela sudut ini sebenarnya yang di bagian ini, sini dengan yang ini, dua bagian ini. Mereka minta jendela sudut. Jadi akhirnya untuk kolom itu saya pindahkan ke samping sebelah sini untuk kolomnya juga ini saya tempatkan di samping sini. Jadi saya pindah, dan tampak samping kiri ini mereka ingin jendela yang luas untuk ruang tamu karena di sini kan void. Jadi ini yang bagian teras tadi, ini bagian teras hanya kecil saja untuk ruang tamu. Ini ada void dan mereka menginginkan jendela yang tinggi. Ini wilayah kamar yang lantai 1, kamar lantai 2, ditambah dengan ornamen bata tempel di sini. Bentuknya seperti ini. Bagian atas karena untuk kamar mandi sejajar dengan ini ada tong air di sini. Nantinya untuk mensuplai kamar mandi yang ada di bawahnya. Ini untuk tampak samping kanan. Ini yang tadi yang wilayah tangga. Ini untuk bukan pada tangga, mereka inginkan untuk bukan pada sudut seperti ini. Ini jendela dapur dan ini bagian teras belakang. Dan jendela yang untuk ruang tamu hanya bagian atas sebelah sini. Kenapa tidak ada jendela sebelah sini? Karena nantinya persiapannya pada Dena nanti yang sisi kiri ini akan ditempatkan furnitur, sofa dan yang lain. Makanya yang bagian sebelah ini tidak ada jendela. Oke, ini yang bagian belakang. Ini void, ruang makan yang di bawah sini. Ini nanti mereka inginkan 2 buah jendela, ini 2 buah jendela, tapi nantinya jendelanya diapit dengan ini tempelan bata di sini. Ini yang tong air tadi, ini ventilasi untuk kamar mandi yang ada di bawahnya, dan ini untuk bagian teras belakang. Jadi meskipun keinginan mereka contoh-contoh yang sempat diberikan, tapi sayangnya memang contoh-contoh yang mereka berikan waktu itu tidak sempat saya arsipkan, karena waktu itu komunikasi hanya terbatas melalui perantara waktu itu, yang perantaranya itu adalah orang tua mereka yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali hal yang memang agak miss di sini untuk jadi kita tidak sempat arsipkan untuk data-data yang mereka kirimkan. Ini hanya untuk saya jelaskan untuk bagaimana sih proses dari keinginan dari klien untuk kita buat dalam proses digital hingga nanti proses pelaksanaan. Oke, ini tampak Dena sudah potongannya seperti ini. Jadi ini potongannya seperti ini.
Konstruksinya tetap masih waktu itu karena masih lebih dominan waktu itu material kayu. Jadi kita masih menggunakan konstruksi untuk atap dengan penggunaan material kayu. Ini potongan A, nanti pada DNA ini potongan yang ini, potongan A. Jadi yang ini kena di ruang tidur dan tangga. Ini ruang tidur, ini pintu kamar mandi, ini tangganya seperti ini. Jadi ini toilet yang tadi. Turun sekitar 40 cm dari plus minus 00. Jadi mereka ingin untuk di bawah tangga ini sebisa mungkin dimanfaatkan untuk toilet. Memang kalau untuk toilet-toilet yang ada di Jepang, biasanya kecil. Kalau di sini, kalau di daerah, kalau diperhatikan ini, ukuran dari as dinding itu 83 cm. Sedangkan kalau kita ukur, jadi kalau 83 cm dikurangi dengan 15 cm untuk ketebalan dinding, jadi berkisar 8, sekitar 68 loh. Isinya itu sekitar 68 cm. Jadi memang sempit. Tapi mereka bilang itu masih bisa untuk dipakai. Jadi ini posisinya untuk toilet. Nah, pada potongan ini juga sekaligus saya buat untuk area pembuangan untuk air kotor di bawahnya. Ini lengkap. Ini potongan B yang memanjang dari teras depan. Ini ruang tamu atau living room yang tadi. Family room, ruang keluarga di atas, ruang makan, ini tangga. Ini potongannya seperti ini. Jadi waktu itu permintaannya memang mereka menginginkan gambar yang lengkap. Kalau nggak salah untuk total gambar ini, sebentar ya. Ini sekitar waktu itu, tapi dalam kertas A4 ini, bukan A3. Ini total kalau dihitung ada sekitar ini, 68 lembar plus untuk lembaran draft itu total 69 lembar untuk kategori gambar. Jadi di sini ada, ini dipisah, gambar arsitektur, gambar struktur, dan gambar ME, itu mechanical electrical. Itu dipisah, diperjelas supaya nanti diserahkan ke orang yang kontraktor, atau kalau di sini ini tidak menggunakan kontraktor, tapi hanya menggunakan tukang saja, tukang lokal waktu itu. Jadi saya hanya membuat gambarnya terus diserahkan dan mereka yang melaksanakan, dan sayangnya memang tanpa koordinasi, saya sendiri tidak tahu sampai sekarang apakah bangunannya sudah dibuat atau belum dari tahun 2009. Tapi sepertinya sudah, nanti kita akan coba cek di Google. Jadi ini kelengkapan untuk gambar, ini dari DNA sampai detail-detail untuk arsitektur, detail kosen, detail arsitekturnya seperti apa, detail ornamen, struktur, dari detail rencana fondasi sampai ke detail tangga. Ini lengkap. Nantinya juga kalian sebisa mungkin juga dalam proses bisa kalian mendapatkan sebuah proyek, cepat mungkin dibuat selengkap mungkin. Mungkin saya tidak bisa untuk menjelaskan semua, tapi saya akan coba untuk yang detail-detail. Nah, ini untuk detail tangga. Jadi biasanya untuk detail tangga saya menggunakan key plan seperti ini. Jadi mengambil rujukan dari DNA, posisinya di mana, dan nanti kita akan gambar, kita akan buat gambarnya. Ukuran-ukurannya juga harus jelas. Ini untuk detail untuk railing tangga, supaya nanti di saat diserahkan ke tukang untuk membuat railing tangga itu ukurannya sudah jelas, tinggal dilas. Ini kalau nggak salah, ini
yang saya pakai ini besi yang besi gip, tapi nantinya di hasilnya kalau saya dipakai stainless ini. Ingat untuk pengelasan besi yang gip dengan stainless itu beda, semuanya beda, karena perawatannya juga beda. Ini detail untuk railing tangga seperti ini, lengkap dengan ukuran. Jadi detail tangga dibuat sedetail mungkin supaya nanti dalam proses pekerjaan, karena ini memang saya buat detail seperti ini, gambar kerja juga saya buat selengkap mungkin. Mereka meminta seperti itu karena ternyata mereka ingin membuatnya sendiri, dan lucunya memang tanpa pengawasan. Jadi sebagai desainer saya sendiri tidak mengawasi, tidak mensupervisi untuk bangunan ini, karena mereka meminta lebih dulu untuk gambar kerja ini dibuat sedetail mungkin, karena ternyata mereka akan membuat sendiri. Mungkin karena mereka takutnya, mungkin mereka pikir untuk biaya pengawasan mahal, sampai mereka membuat sendiri tanpa pengawasan. Padahal dalam proyek biasanya desain itu sekaligus dengan pengawasan. Oke, seperti ini. Sampai untuk detail untuk balkon dibuat sedetail mungkin. Makanya di sini dalam detail seperti ini, pengetahuan kita tentang material juga sangat penting. Karena kita tidak bisa menjelaskan tentang detail yang kita buat tanpa kita pahami apa yang kita gambar. Selain material, ukuran-ukuran juga kita harus pahami. Ukuran material sampai nantinya dalam pelaksanaan ketebalan plat lantai, untuk apa, diameter dari material besi, kita harus paham. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana, ada pertanyaan sampai sini? Jangan lupa juga, sedapat mungkin, jadi kalau dulu, biasanya kalau kita membuat gambar struktur, biasanya kita buat gambar portal, terus kita lakukan gambar detail-detail pembersihan di situ, tapi selanjutnya kalau yang sekarang kita tinggal membuat tabel. Jangan lupa, kalau seandainya kalian akan membuat sebuah project, cuma tinggal ini untuk pembuatan tabel ini juga, ini sangat penting untuk detail. Ini contoh untuk detail balok, pembalokan yang kita buat. Ini ada slope, tipe-tipenya ada berapa tipe di sini. Ini nanti akan berdasarkan dari DNA yang kita akan buat. DNA rencana kolom, rencana balok, dan slope. Biasanya seperti itu. Ini ada, kalau kolom di sini, bangunan yang sekecil itu saja, kolom yang saya buat ini ada 10 tipe. Ini ada 10 tipe kolom. Untuk balok, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 balok, ada 7 tipe balok. Jadi ini semuanya balok, kalau yang tipe contoh seperti B1 itu balok biasa, kalau untuk yang BK ini biasanya untuk balok kanopi ini. BK balok kanopi, BL ini biasanya untuk list plang beton. Balok list plang sebenarnya. Jadi seperti ini. Ini acuannya dari rencana yang kita buat, contoh untuk ini ada
Jadi kita harus buat dari rencana untuk fondasi jalur, slope, seperti ini. Kalau kalian perhatikan ini ada potongan-potongan di sini. Karena setiap bagian itu kita buat potongannya supaya nanti tukang yang mengerjakan tinggal mengacu dari gambar detail yang kita buat. Jadi contoh kalau kalian perhatikan sini adalah ini ada potongan A, B sampai potongan S, Q. Ini ada banyak ini potongan. Nah, potongan-potongan ini nanti kita akan jelaskan di gambar detail. Ini adalah ini DNA, kita masuk ke detail fondasi. Jadi kalau kalian perhatikan yang tadi untuk fondasi A, perhatikan di sini, berarti fondasi A akan menghubungkan antara muka tanah sampai ke ruang tamu. Perhatikan di sini, ini A, jadi dari muka tanah ini sampai ke ruang tamu di dalam sini. Detailnya seperti ini. Jadi ini ada tangga, tangganya di situ di support. Ini hanya menggunakan bata yang diplester, yang nantinya dudukannya ada yang kena ke tanah asli, ada juga yang kena ke urukan dan fondasi batu seperti ini. Makanya ini ukurannya harus jelas karena bangunan ini tanpa supervisi, jadi mereka meminta untuk dibuat gambar sedetail mungkin. Makanya bangunan ini total berjumlah gambarnya berjumlah 68 lembar. Ini untuk bagian A. Ini yang B dengan C. Ini B. Jadi dari ruang tamu sampai ke muka tanah. Ini ruang tamu sampai ke muka tanah seperti ini. Ini untuk C. Ini dari posisi kalau C bagian ini yang ini nanti ada tangga, di sini ada tangga. Kita perhatikan di DNA. Ini ada tangga di sini. Terus nanti ada lantainya di minus 0,30, terus kena sampai ke muka tanah. Jadi ini yang minus 0,30 sampai ke muka tanah. Nah, di sini mereka menginginkan untuk menempatkan glass block supaya nanti wilayah ini, jadi kalau pada DNA, bagian ini, biasanya kan ini bagiannya kan di daerah ini kan gelap. Jadi saya tambahkan di sini glass block supaya nanti ada cahaya dari bawah ini. Ini nanti ada cahaya ke lantai supaya area ini tidak gelap. Nah, ini ada contoh-contoh sampai ke fondasi tipe S. Jadi kita lihat posisinya. S ini berarti pada posisi antara ruang tamu dan ruang makan. Di sini bertepatan, di sini ada tangga. Kalau diperhatikan di sini di ini bagian ini. Jadi ini tangga dari ruang tamu ke ruang makan. Jadi sebisa mungkin kalau kalian diminta untuk membuat gambar sedetail mungkin, apalagi proyek yang nanti kalian akan dapatkan tanpa supervisi atau dalam untuk tahap pengawasan, berarti Anda nanti mungkin kemungkinan akan dibutuhkan untuk membuat detail seperti ini. Nah, ini ada sekaligus juga dengan detail fondasi telapak. Ini kenapa dibuat gambar seperti ini? Karena menyesuaikan dengan ukuran kertas yang dipakai, karena di sini kan saya menggunakan kertas A4, jadi kertas kecil. Jadi supaya gambarnya itu bisa muat, makanya keterangannya dibuat di bawah.
Tidak, biasanya kan dibuat di sebelah kanan sini, ini saya buat di bawah untuk keterangan, dan gambarnya itu dibuat seperti ini supaya gambarnya itu fit dengan kertas yang kita buat, yang kita pakai. Tapi nanti ini ini coba saya rotasi dulu supaya lebih jelas mungkin. Ini jadi tipe untuk fondasi telapak, sebentar, kita cek di rencana fondasi. Rencana fondasi telapak. Ini cuma satu bangunan ya ini. Satu bangunan sudah seperti ini. Jadi ini tipe-tipenya. Ini P1, ini P3. Kalau P1 kita akan cek di gambar detail. Jadi ini yang tipe P1. Seperti ini. Jadi di sini kita harus bisa menjelaskan untuk gambar yang kita buat dari penampang tampak atas seperti ini dan dalam bentuk potongan. Dan sedapat mungkin kita paham material apa yang kita pakai dalam fondasi telapak seperti ini. Sedapat mungkin dibuat detail supaya nanti yang mengerjakan bisa paham. Nah, ini contoh fondasi telapak dari 2 buah kolom. Ini saya gabung jadi satu. Jadi seperti ini. Karena ini posisinya kolomnya sudah berdekatan, makanya ini saya gabung jadi satu dengan satu buah telapak. Jadi untuk fondasi telapak misalnya itu atau gambarnya itu tidak harus selalu menggunakan satu tipe untuk fondasi telapak. Kadang-kadangnya juga kita harus bisa berinovasi karena ini rumah tinggal. Beda dengan kalau untuk bangunan-bangunan formal atau bangunan yang memiliki jarak bentangan yang modular, biasanya bangunan-bangunan perkantoran atau bangunan pendidikan, itu memiliki modular. Jadi biasanya untuk tipe fondasi telapak itu hanya sedikit tipenya, atau malahan kadang-kala hanya satu buah tipe. Jadi dibuat satu prototype dan dibuat sama semuanya. Seperti ini. Seperti ini kan 2 buah kolom yang disatukan dalam satu fondasi telapak. Jadi seperti ini. Jadi bagian dari fondasi telapak itu yang bagian bawah ini pur untuk pengocoran lantai kerja. Selanjutnya ini adalah kaki fondasi dan atasnya ini adalah kolom antara kaki fondasi ini dengan nantinya akan terkonek ke bagian slope dan selanjutnya nanti yang ke atas itu sudah wilayah kolom. Oh ya, cuma sekedar penjelasan juga untuk mungkin kalau ada yang pernah mendengarkan tentang fondasi cakar ayam, apakah sama dengan fondasi telapak? Itu beda ya. Fondasi telapak itu biasanya disebut fondasi cepatu. Sedangkan kalau cakar ayam itu silakan nanti di search, itu lebih cenderung seperti kaki ayam yang ada cakarnya. Jadi
beda. Jadi jangan samakan antara pondasi telapak dengan cakar ayam. Itu beda ya. Karena pondasi cakar ayam itu kalau salah penemunya orang Indonesia itu. Cakar ayam beda dengan pondasi telapak. Jadi jangan pernah samakan untuk pondasi cakar ayam dan pondasi telapak. Kalau cakar ayam ya bentuknya seperti kaki ayam yang ada jari-jarinya seperti itu. Jari-jarinya itu nanti struktur besi dengan beton. Kalau telapak seperti ini. Jadi hanya ada slab. Jadi ini kakinya ini macam seperti sepatu lah. Dan bukan cakar ayam. Oke, ini pondasi. Jadi nanti kalau kalian perhatikan di sini ini lengkap nanti ada untuk pencarian instalasi listrik, instalasi air, itu sedapat mungkin itu dibuat lengkap. Ini sampai untuk pembuatan tehol juga saya diminta untuk membuat untuk rencana untuk tehol karena nantinya untuk tehol juga akan dihitung kan berapa sih jumlah tehol yang akan dipakai nanti antara tehol untuk ruang tamu, teras, ruang makan, untuk dapur juga dengan ukuran yang berbeda, untuk kamar mandi juga ukuran yang berbeda. Nanti untuk tangga juga seperti apa untuk tehelnya itu diminta lengkap. Jadi seperti yang saya katakan karena bangunan ini memang ternyata rencananya mereka akan buat sendiri tanpa pengawasan. Tapi saya sendiri nggak tahu ya. Mungkin mungkin ini sudah dibangun. Coba kita cek lokasinya. Oke, kita coba cek kalau sananya bangunannya sudah berdiri atau belum. Oke, ini patung Yesus. Terus kalau nggak salah lokasinya ini di sekitar sini. Ini bangunannya. Oke, coba kita cek street view. Ah, di sini tidak ada street view. Mungkin nggak di sini. Ya, karena yang di bagian lokasi yang tadi tidak ada street view. Kita coba pindah. Mungkin kita cuma bisa melihat bagian yang tidak utuh. Nah ini, ini bangunannya. Ini ternyata sudah ada. Tidak bisa melihat dari posisi yang dekat dengan rumah itu, kita hanya bisa melihat dari samping. Oke, ini bangunannya yang digambar tadi. Ini sebenarnya proyek yang kedua. Saya mulai dari bangunan yang kecil. Ini
Posisinya di Citraland. Jadi kalau kalian perhatikan kan ini sama ini. Ini bangunannya. Ini. Oke, ini yang proyek yang kedua. Sampai di sini ada pertanyaan? Kelas NER. Pas. Oke. Oke, kita coba untuk mungkin dua proyek saja ini. Nah ini sebenarnya proyek yang pertama ini sebelum yang tadi. Tapi ini yang karena ini agak lebih besar. Pemiliknya juga orang asli daerah, orang sini. Posisi rumahnya juga dekat dengan rumah saya dan memang masih ada hubungan keluarga. Mereka menginginkan waktu itu sekitar tahun 2006-2007. Jadi waktu itu masih booming, lagi trending waktu itu rumah-rumah ya. Karena waktu itu Citraland belum lama dibuka dan bangunan-bangunannya sangat menarik. Karena memang acuan mereka adalah bangunan-bangunan yang klasik, tapi klasik Eropa lah seperti itu. Nah, waktu konsultasi di awal mereka menginginkan tipe-tipe bangunan yang seperti yang ada di Citraland. Mereka bahkan meminta saya waktu itu untuk ke Citraland dan mencoba mengumpulkan foto-foto dan mereka akan memilih seperti apa sih tipe fasadenya. Itu kan patokannya cuman fasadenya seperti apa, fasadnya seperti apa sih, stylenya seperti apa. Jadi waktu itu untuk ide saya untuk jadi waktu itu ide saya untuk diberikan kepada klien waktu itu masih terpending loh, karena ini kan nanti saya mengacu ke keinginan awal dari klien itu sendiri. Mereka hanya ingin membuat bangunan yang seperti yang ada di perumahan Citraland di saat itu. Nah, akhirnya saya coba untuk membuat sesuai dengan keinginan mereka. Jadi waktu itu sebelum membuat gambar kerja, saya diminta untuk membuat langsung gambar 3D waktu itu, sekitar tahun 2000. Ini gambarnya dimulai dari tahun 2005. Kalau nggak salah, sekitar 1 tahun lah proses konsultasi, menggambar, sampai akhirnya klien itu setuju untuk desainnya dibuat untuk direalisasikan seperti itu. Nah, dari beberapa atau dari gambar awal sih sebenarnya ini banyak sekali perubahan, tapi tidak sempat saya arsip untuk gambar-gambar revisinya seperti apa. Ini saya hanya sempat menyimpan gambar yang sudah final. Karena
waktu itu saya masih menggunakan komputer PC, dan waktu beralih dari PC ke laptop, sebelum sempat di backup, komputer hard disknya itu rusak dan tidak bisa lagi diambil datanya. Hanya ini beruntung yang finalisasi bentuknya ini dalam bentuk 3D ini saya sempat simpan, saya sempat arsipkan. Kalau enggak ini memang hilang. Jadi ini tampilan final yang mereka setujui waktu itu. Sekedar tambahan ya, saya sendiri di saat mendesain, saya menggunakan dua prinsip. Jadi prinsip yang pertama mengutamakan keindahan arsitektur atau beauty arsitektur, dan yang kedua saya mengenalkan technical arsitektur, atau kalau bisa juga dibilang saya mengenalkan unsur-unsur feminim dan maskulin. Feminim di sini nantinya outputnya akan mengekspos keindahan, dan maskulin di sini untuk mengekspos kekuatan dari bangunan itu sendiri. Jadi dua itu yang saya utamakan selalu untuk menciptakan sebuah gambar. Jadi di sini kalau diperhatikan di area masuk saja untuk teras, ini saya pakai kolom, ini kalau nggak salah kolomnya 60, saya sudah lupa, sebentar saya cek. Kita masuk ke Diana. Jadi ini Diananya ini. Kalau kalian perhatikan ini, oh ini yang balkon lantai, sebentar, itu yang lantai 2. Ini Diana. Ini kolom saya pakai ukuran 50 kali 50. Terus dipertegas dengan kaki kolom dan ditambah dengan bagian atas untuk penopang bagian atas. Nah, ini unsur maskulin yang saya berusaha untuk tampilkan di sini. Dengan kekuatan bagian area masuk dipertegas dengan 2 buah kolom yang kokoh, yang kekar, yang besar. Terus ditambah lagi di bagian balkon yang bagian atas. Ini saya tambahkan dengan unsur beton di sini yang agak menonjol, yang agak keluar, ini bentuknya. Dan nanti kalau kalian perhatikan di gambar image-nya ini saya tambahkan dengan ornamen, ini ornamen batu sih, batu tempel ini. Oke, kalau untuk lokasi, bentar. Nah, tungguin dong. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan cek lokasi. Kita melihat bangunan yang ada. Maka seperti apa sih keadaannya sekarang? Oke. Nah, ini posisi rumah saya ini. Ini di Kelurahan Kolongan, Tomohon. Nah, untuk
rumah itu, jadi ini posisi rumah saya, ini bangunan yang tadi yang saya perlihatkan yang tadi, ini bangunannya. Jadi berdekatan, tidak terlalu jauh dari rumah saya karena masih memang antara owner dan saya masih ada hubungan keluarga. Nah ini bangunannya. Sayangnya itu memang untuk warna warna cat rumah itu diganti oleh yang punya, yang ownernya itu dirubah warnanya. Tapi ini bangunannya memang dibuat mirip seperti mungkin. Sayangnya memang waktu dalam konsultasi dengan saya, waktu dalam pembuatannya, sebenarnya saya sudah tawarkan untuk membuat garasi untuk bagian depan. Jadi waktu itu saya sempat menawarkan untuk dalam perencanaannya, ini adalah area masuk entrance untuk orang, dan di bagian sini akan saya buatkan untuk garasi, carport. Supaya maksudnya nanti bangunan ini memang tidak ada lagi untuk penambahan. Tapi waktu itu karena yang pemilik rumah ini belum memiliki kendaraan waktu itu, maka mereka bilang sudah, untuk carport nggak perlu dibuat seperti ini saja. Tapi akhirnya kalau kalian perhatikan di sini, akhirnya mereka menambahkan area seperti ini. Ada penambahan ini untuk carport, malahan dibungkus semua tertutup. Tapi jadi akhirnya bentuk dari bangunan ini nantinya akan hilang. Juga yang bagian atas ini ditambahkan kanopi. Karena memang dalam prosesnya, ingat arsitektur itu pasti akan bermetamorfosis atau bisa berubah seiring dengan zaman. Pemikiran seorang arsitek juga akan seperti itu. Dan jangan lupa, owner juga akan biasanya akan mindsetnya atau pola pikirnya akan seiring dengan waktu juga bisa jadi berubah. Saya sendiri tidak tahu kenapa mereka menambahkan kanopi, tapi kemungkinan mungkin karena mereka ingin lebih nyaman saja sih, supaya di saat mereka ada di balkon mereka merasa nyaman, jadi mereka menambahkan kanopi. Padahal untuk penambahan-penambahan seperti inilah nanti yang akan kalian lihat perbedaan antara di saat kalian mendesain sebuah bangunan, pola pikir seorang arsitek dan pola pikir dari owner pasti akan berbeda. Dengan penambahan seperti ini, unsur-unsur arsitektur yang ada di dalam bangunan ini sebagian akan hilang. Dan artinya jati diri Anda sebagai seorang arsitek juga akan hilang nantinya. Karena biasanya dalam mindset atau pola pikir orang awam, kita harus berusaha menghindari contoh satu matahari, yang kedua hujan. Kalau seorang arsitek, kita berpikir bahwa kita untuk hal-hal seperti itu, seperti contoh matahari atau hujan, itu kita tidak bisa menghindar seperti itu. Tapi sebaiknya kita hidup dengan mereka. Kita hidup dengan alam, kita hidup dengan, kalau matahari, kalau biasanya kan alasannya, nanti panas. Sebenarnya kalau panas itu kan, kalau di dalam bangunan, kenapa itu panas? Bukan karena mataharinya, tapi karena di dalam bangunan itu tidak ada sirkulasi udara, sampai keadaan di dalam ruangan itu jadi panas. Atau kalau di bagian luar, kalau kita lihat kan banyak sekali area-area atau tempat-tempat wisata itu yang outdoor. Kalau kita membuat konsep outdoor, berarti kita sudah siap dengan itu. Kita harus siap dengan matahari, kita sudah harus siap dengan hujan. Jangan kalau kita membuat outdoor, tapi kita membuat persiapan untuk kanopi penutup. Nantinya konsepnya seperti apa itu? Kalau seandainya kita buat area untuk outdoor, tapi untuk menghindari panas kita buat macam kanopi yang bisa di lockdown, yang bisa dipindah-pindah. Itu nantinya
konsep outdoor itu nanti akan hilang. Untuk apa kita buat konsep outdoor kalau kita takut dengan matahari ataupun dengan hujan? Jadi kalau saya sendiri berusaha untuk hidup berdampingan dengan alam. Kalau memang kita membuat area outdoor, contoh kalau kita buat balkon seperti ini, dan berarti itu balkonnya kan terbuka tanpa atap. Berarti kita harus siap dengan itu. Karena kalau kita membuat penambahan-penambahan yang tanpa konsep atau kita tanpa analisa terlebih dahulu, bentuk-bentuk itu nantinya malahan unsur-unsur arsitektur yang kita buat sebelumnya itu akan hilang. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan itu salah satu idealisme saya di dalam membuat rancangan. Sedapat mungkin kita jangan menghindari alam, tapi hidup dengan alam. Kitalah yang harus menyesuaikan dengan alam. Karena kita hidup di alam yang memang dari teori penciptaan saja kan alam dibuat terlebih dahulu. Manusia itu kalau dalam keyakinan saya, manusia itu dibuat di paling akhir, sedangkan alam dibuat terlebih dahulu. Jadi dalam konsep seperti ini, sedapat mungkin kitalah yang harus beradaptasi dengan alam, bukan alam yang beradaptasi dengan kita. Dan kita jangan menghindari alam, tapi kita hidup dengan mereka. Jadi itu salah satu filosofi atau prinsip yang biasa saya pakai. Nah ini kita berbicara langsung, kita masuk ke denah. Jadi tanpa kita kesampingkan dulu yang apa yang sudah mereka ubah. Jadi ini mereka meminta untuk area bagian depan itu memang dibuat kokoh, menarik, dan terkesan kuat. Bangunannya terkesan kuat, dan mereka menginginkan juga ada area yang di samping ini untuk dibuat jalur masuk, karena memang betul juga kalau dilihat dari logikanya, di saat area ini memiliki aktivitas tinggi, contoh kalau area ruang tamu itu banyak tamu yang datang, dan mereka membuat acara lah, nanti di bagian samping ini adalah akses yang kedua. Contoh kalau sananya rupa ada ini biasanya untuk area servis sebenarnya. Jadi untuk memasukkan material, contoh kalau untuk makanan, kalau lagi acara kan misalnya ada makanan masuk dari sini, bahan makanan masuk, diolah di sini di dapur, dan nanti disajikan ke area-area yang memiliki aktivitas yang tinggi. Jadi makanya ini ada jalan samping di sini, langsung masuk ke area kitchen di sini. Area kitchen, ini ada area untuk ruang makan, ini ada family room, ruang tamu, ini bedroom. Dan bedroom ini biasanya digunakan untuk tamu. Kalau ada tamu yang menginap, mereka pakai ini. Ini juga prinsipnya sama seperti yang rumah yang pertama tadi. Ini ada tangga, tapi untuk di bawah tangga itu mereka pakai untuk tempat tempat dudukan untuk TV ini. Ini ada home theater di sini. Ini area untuk family room. Ini home theater. Dan ini ada bathroom di samping ini. Ini tangga naik, ini tangga turun ke bathroom. Ini ruang tidur anak di sini. Dan di bagian belakang mereka minta ada teras karena di sini mereka akan membuat taman. Karena memang lahan yang ada ini sebelumnya memang sebelum dibuat ini memang belakang ini sudah ada taman. Karena ini sebenarnya sudah ada bangunan sebelumnya, bangunan tua, rumah milik orang tua mereka. Tapi waktu dibuat rumah ini, bangunan tua itu dibongkar. Tapi yang bagian belakang ini, yang area taman ini diperbaiki dan tamannya dibuat lagi yang lebih bagus lagi, yang bagian belakang ini. Ini untuk lantai 1, untuk lantai 2,
Jadi ini naik, ini void, ini tangga naik ini. Kalau lantai 2 kan ini dari lantai 2 ini turun. Ini master, ini untuk yang ruang tidur utama. Ini ada living room di sini juga, karena mereka ingin kalau nanti ada tamu, kalau yang di lantai 1 penuh itu bisa dipakai untuk yang lantai 2 ini. Jadi plus dengan balkon. Ini ada ruang tidur anak juga ini. Dan mereka ingin yang di bagian sini ada ini ada kamar mandi dan area untuk ini area setrika. Di sini mereka menginginkan ada gudang dan laundry. Sedangkan ini untuk area belakang ini balkon sekaligus fungsinya untuk area jemur pakaian di sini. Jadi ini termasuk rumah yang memiliki ruang-ruang yang lengkap sih ini, karena ini ada gudang, laundry, ruang setrika, ada tambahan juga untuk living room yang bisa berfungsi sebagai guest room, dan balkon depan. Ini juga sebenarnya balkon belakang, tapi fungsinya sekaligus untuk area jemur pakaian. Jadi waktu itu juga saya diminta lengkap dengan ini rencana untuk plafon, terus ini tehel. Jadi untuk ukuran-ukuran tehel ini datanya dari owner, mereka yang kasih. Jadi mereka ingin untuk area ini masing-masing area itu mereka menginginkan ukuran tehel yang berbeda. Jadi tipe-tipe tehel juga mereka sudah dapatkan. Jadi di sini kita tinggal buat untuk gambarnya, dan selesai itu kita tinggal hitung berapa jumlah, terus nanti owner jadi yang belanja material itu owner ya yang belanja material. Ya lengkap sampai untuk kosen. Nah di sini yang menarik pada ini yang menarik pada dapur. Sebentar. Mereka meminta untuk dapur dibuat desainnya seperti ini. Jadi pada dapur mereka ingin ada bukaan pada dapur seperti ini. Seperti loket atau apa ya? Jadi di sini ada penutup tapi yang bisa dibuka sekaligus jadi meja, karena mereka ingin kalau di sini area persiapan untuk penyajian makanan, dan nanti setelah selesai makanan itu diletakkan di sini, nanti dari ruang makan yang akan makan nanti akan mengambil di sini. Jadi mereka ingin detailnya seperti ini. Dan kira-kira untuk proyeksinya untuk begini itu seperti ini. Jadi mereka ingin pakai kayu. Ini sebenarnya hanya jadi apa ya? Jadi ornamen saja sih sebenarnya ini. Ini juga ada kayu apa ya? Seperti ventilasi lah. Jadi ini bukaannya seperti ini. Dan nanti pakai ada apa ya? Ada macam tali lah ini untuk menahan lembaran papan ini. Jadi untuk proyeksinya seperti ini. Tapi sebenarnya dalam konsep awal di saat kita memberikan ide,
klien kita. Jadi waktu itu kita kolaborasi antara saya sendiri dengan klien untuk bisa mendapatkan model seperti ini. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya kalau kita lihat jadinya ini simple, tapi prosesnya sebenarnya lama ini sampai bentuknya seperti ini. Banyak sekali bentuk-bentuk yang saya sempat berikan, tapi akhirnya diputuskan modelnya seperti ini. Pada area dapur ya, dapur yang menghadap ke ruang makan. Jadi kalau di Dena, ini, bagian ini. Mereka ingin desainnya dibuat lain, dibuat beda dengan mungkin yang bangunan-bangunan yang lain. Nah ini ada detail untuk kamar mandi juga. Mereka menginginkan untuk ini ada ventilasi, terus ukuran-ukuran untuk shower. Jadi di sini tidak menggunakan bathtub, tapi kita hanya menggunakan shower. Ada wastafel. Nah untuk kamar mandi ini yang di lantai 2. Nah, ini kamar mandi ini detailnya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi area kamar mandi ini isinya seperti ini. Jadi mereka tetap menginginkan ini harus ada wastafel dan area shower itu dipisah, wastafel dan kloset duduk itu gabung jadi satu. Ini key plan-nya seperti ini. Jadi saya menggunakan key plan. Ini key plan-nya dan ini untuk detail kamar mandi. Ini kamar mandi untuk lantai 1 yang posisinya yang dekat tangga. Mereka ini detail karena memang waktu itu keputusan-keputusan di saat pembuatan bangunan ini kebanyakan langsung diputuskan oleh tukang yang waktu itu memang tukangnya juga masih keluarga sendiri, masih ada hubungan keluarga dengan saya juga, dan dia hanya datang untuk membawa gambar konsultasi dengan saya tanpa saya harus ke sana, dia langsung putuskan sendiri. Tapi oke lah, akhirnya bangunannya juga jadi dan sesuai dengan apa yang saya gambar, detailnya juga karena dia juga merupakan tukang yang pengalaman, jadi bangunannya selesai gambar, dengan bentuk yang sesuai dengan gambar yang saya buat. Jadi ini, di saat membuat detail saya biasanya menggunakan key plan untuk memperjelas bahwa di mana sih posisi kedudukan gambar yang kita buat, apalagi gambar yang kita buat ini untuk gambar detail. Ini yang dapur yang tadi. Di sini juga saya membuat sisi pembalokan dan kolom. Saya sedikit berimprovisasi di sini. Jadi ini ada balok untuk kanopi ini. Ini untuk lisplang. Ini balok untuk lisplang tapi yang vertikal. Ini dena pondasinya.
fondasi jalur dengan fondasi telapak. Kolom. Ini tabel struktur untuk kolom dan slope. Ini tadi yang balok. Dan kalau kalian perhatikan ini nanti, ini untuk fondasi telapak, fondasi sepatu. Ini juga karena kertasnya A4, jadi gambarnya dibuat seperti ini. Ini tipe untuk fondasi telapak di sini ada 4 tipe ini. Prinsip menggambarnya juga sama dengan gambar yang sebelumnya yang kalian lihat sebelumnya, sama. Sistem penggambaran juga untuk fondasi jalur juga sama. Jadi sedapat mungkin membuat detail-detail yang sesuai dengan keadaan yang ada. Mungkin yang gambar yang di bangunannya sebelumnya tadi yang lebih detail daripada gambar yang ini. Tapi setidaknya dengan ini tukang yang akan membuat bangunan itu mereka sudah paham. Tapi setidaknya pastikan untuk bisa kita membuat gambar kerja dan seandainya kita nanti tidak mengawasi, pastikan tukang yang akan mengerjakan bangunan itu mereka paham membaca gambar. Karena biasanya ada juga tukang yang belum bisa membaca gambar. Oke, kita lihat terutama Pak. Nah, kalau kalian perhatikan di tampak, ini memang acuannya dari bangunan yang ada di Citraland waktu itu. Ada beberapa, ini saya tinggal, ada beberapa yang saya ubah, terlebih di ukuran sih. Tapi selebihnya memang acuannya dari perumahan yang ada di Citraland. Yang memang waktu itu saya sendiri waktu itu masih memiliki arsip untuk gambar Citraland, karena ada beberapa bangunan yang di Citraland itu kami buat waktu itu. Saya dan teman-teman waktu itu mendapatkan proyek untuk ada beberapa bangunan yang ada di Citraland dan acuannya dari situ. Jadi tampak depan dan tampak belakang. Nah, atap ini saya sudah lupa ini. Mereka menggunakan atap benteng atau atap yang gelombang, saya sendiri sudah lupa. Ini tampak sampingnya seperti ini. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ini cuma 2 lagi yang hadir. Pak Sunir. Ini di absen ini sudah ada yang 3 kali tidak mengisi absen. Jadi minta Sudah Mir. bagaimana? Halo? Sudah diisi Mir, absen. Jadi untuk yang sudah tiga kali tidak mengisi absen ya, saya minta maaf terpaksa
namanya sudah tidak bisa didapatkan di daftar nama absen. Sebenarnya kalau untuk sebenarnya ini banyak contoh ya kalau untuk yang bisa saya kasih di sini. Tapi untuk hari ini terasa sampai sini dulu.